Cerita ini terjadi di awal abad 21. Negara-negara telah menghapus hukuman mati yang membuat I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause penjara penuh. Pemerintah jadinya harus menghidupi mereka. Jelas ini membuat pemerintah pusing, lalu memikirkan sebuah cara. Mereka dibawa ke sebuah kapal besar. Baru saja naik ke kapal, dua geng penjara mulai bertarung, hingga penjaga penjara datang dan menembak. Kapal itu terus berlayar sampai di sebuah pulau bernama Magic Island. Dari namanya, ini bukan tempat yang baik. Kedepannya mereka adalah penghuni pulau ini. Tidak ada polisi, tidak ada penjaga. Selama 3 bulan akan diantarkan makanan. Jika ada keperluan apapun, boleh ke pelampung di laut minta bantuan. Lalu menyimpan borgol dan kuncinya di tanah. Setelah itu pergi. Mereka melihat polisi pergi. Yang awalnya bisa antri ambil kunci, tapi malah jadi rebutan. Geng satunya memilih untuk ambil kapak dan alat. Dan akhirnya terjadilah perang. Jika tidak puas, maka pertarungan berlanjut. Dengan cepat, semua alat telah direbut. Akhirnya mereka berjongkok dan berikan kunci. Dan saat ini pria tua ini malah meminta untuk bunuh saja mereka semua. Geng yang berjongkok mulai panik. Mereka semua adalah penjahat pembunuhan. Kedua geng pun beradu mulut. Lalu lanjut bertarung lagi. Dan pria tua itu dibunuh. 3 orang yang pergi ke pelampung minta bantuan, tapi malah merusak peralatan komunikasi itu. Kemudian kapal ketiganya terbalik dan mereka tenggelam, dan geng mereka sudah dihabisi. Lalu di saat mereka hendak mengambil barang, David mengambil beberapa barang dimasukkan ke kantong. Di saat keributan, dia pergi dari situ, karena dia tahu jelas keributan pembunuhan itu akan sering terjadi. Dia membawa tas dan pergi ke sisi pulau, dan menemukan batu yang bisa berteduh dari panas dan hujan, dan istirahat di sana. Dan mengambil foto keluarganya, karena kelelahan dia pun tertidur. Saat dia bangun, makanan yang dibawanya malah dimakan oleh sekelompok lemming. Saat cuaca dingin, dia gemetaran. David yang beruntung temukan burung. Mencabut bulunya, tusuk ke tongkat dan dibakar. Saat ini teman selnya Nick datang. Berkata makanan di camp sudah dimakan lemming. Lalu mengeluarkan garam. Nick adalah orang yang comel. Semua mengira dia gila. David melihatnya kasihan, menerima sekaligus memberi dia makan. Esok pagi, David melihat Nick lakukan hal tak senonoh pada foto keluarganya. David yang emosi langsung menghajarnya. Sampai Nick berjanji tidak akan lakukan lagi. Cuaca semakin dingin, burung juga semakin sedikit. Ikan juga sudah tidak terlihat. Hari ini saat mereka dapatkan makanan, melihat bagian dari pesawat amfibi. Ternyata dari jauh ada sebuah pesawat. Mereka biasanya pakai kayu untuk menghangat, tapi kayu di situ sangat terbatas. Mereka yang kedinginan kembali ke camp, ingin mengambil kayu. Dengan begitu mereka akan bisa bertahan. Mereka sampai di sebelah briket dengan kelelahan. Berencana ingin baring sebentar, tapi malah tertidur. Camp juga ada perubahan. Di bawah pimpinan Hush, semua terlihat teratur. Ada yang menggambar, bermain, pelihara lemming, dan main catur. Tapi semua ini adalah kerabat Hush. Orang yang tersisa dikurung dalam sel di sana. Setiap hari bermain orang paling lambat. Jika bel berbunyi, mereka harus berlarian ke ruangan. Yang paling lambat akan dibunuh, lalu diangkat dan dijadikan makanan. Di saat membawa mayat ke briket, Nick sadar. Tapi David yang lemah tidak bisa berdiri. Akhirnya mereka ditangkap. Saat dihajar, seorang pria gemuk datang mengaku. Akhirnya dia pun dihajar juga. Lalu ketiganya dikurung di sel. Hari ini game orang lambat dimainkan lagi. Bel berbunyi, semua berlari. Tapi David tetap diam di tempat. Pria gemuk datang menariknya. Kemudian satu orang didorong dari dalam. Orang ini cukup sial, dia sudah masuk tapi malah didorong. Sebelum dibunuh dia meminta minum. Nick pun keluar dan beri dia minum. Berarti hati Nick sebenarnya baik. Saat makan, David mengusulkan besok semuanya tidak perlu bermain lagi. Kita bisa perbaiki pelampung melalui signal minta makanan. Jadi tidak perlu makan manusia lagi. Esoknya saat bel berbunyi, semua diam di tempat. Lalu David bernegosiasi dengan Hush, berkata dia bisa perbaiki pelampung. Jadi bisa mengirimkan sinyal. Juga bisa perbaiki pesawat, lalu bawa semuanya pergi dari pulau. Meskipun Hush tidak percaya perkataan David, tapi dia tetap buka pintu. David pergi ke pelampung, semua orang juga ikut ke pinggir laut. Sampai Hush membunuh 3 orang, mereka baru berlari ke sel. David sampai di pelampung dan menyadari pelampung sudah rusak parah. Hush mendapat info bahwa David adalah pilot ICE. Keluarganya terbunuh dalam satu operasi. David yang emosi dan membunuh 6 orang awak. Hush takut David akan mengancamnya, jadinya ingin memusnahkannya. Saat David kembali, dia bilang signal sudah dikirim, makanan akan segera datang. Hush bilang, jika signal sudah dikirim, lampu akan berwarna hijau. Jelas sekali kalian berbohong. Saat mereka hendak dihajar, salah satu anak buah Hush menancapkan obeng di leher Hush. Semuanya segera maju. Akhirnya Hush dan anak buahnya musnah. Begitulah David pun jadi ketua di sini. Dalam 25 hari makanan akan datang. Semua sudah tidak perlu bunuh orang, juga tidak perlu makan manusia lagi. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah perbaiki pesawat. Lalu David bawa semua orang pergi ke tempat yang ada pesawat. Semua bersemangat setelah melihat pesawat. Mereka membawa kerangka pesawat ke camp. Sampai di bulan ketiga, pihak polisi datang. David meminta bensin dengan alasan turbin angin rusak. Sekarang orang di pulau tersisa 87 orang.
dan yang lainnya meninggoy karena sakit. Setelah dapatkan bensin, pesawat berhasil diperbaiki. Hari ini di pulau datang tahanan Amerika. Mereka terlihat sangat disiplin, dan orang sebanyak ini hanya ada satu pemimpin. Saat tim polisi pergi, David ingin menyapanya. Tak disangka malah langsung diserang. Mereka pun kembali bertarung. Nick membawa David ke samping, tapi pemimpin di sana sama sekali tidak hebat dalam beberapa serangan jatuhkan mereka. Di saat keadaan sangat riuh, pihak pemerintah dapatkan perintah tembakan peluru. Akhirnya peluru berjatuhan. Mereka masih tidak tahu apa-apa diserang seperti sarang lebah. Setelah penembakan, Nick membawa David kembali dan menemukan masih ada 2 orang yang selamat. Mereka bertiga pun bergegas ke pesawat, tapi Nick malah memilih untuk tinggal. Saat David mulai terbang, Nick memilih untuk terjun ke jurang. Pesawat di sini datang ke sisi kapal perang. 2 orang belakang diserang. David yang terluka terbang lewati gunung es, kemudian terbang ke langit. David pun selamat. Film pun selesai. Bye.